Saya bikin Guinness World Record sampai 2 kali, itu sebenarnya mau menginspirasi Inspirasi. bahwa kita nih bisa membuktikan bahwa kita nih nggak kalah gitu. Kita bisa berbicara di tingkat internasional. Wow. Pak Yo gimana lihat kegagalan seorang murid? Sang pencipta itu nggak pernah ciptakan bodoh dan pintar. Bahkan Masing-masing. ada penelitian mengatakan bahwa keunikannya itu 1 berbanding 40 miliar. Padahal jumlah penduduk dunia sekarang 8,5 miliar gitu ya. Ya. Jadi menunjukkan betapa kreatifnya Tuhan kita itu kan. Hai guys, hari ini kita akan ada tamu spesial. Pak Yo. Yes, luar biasa. Halo Pak Yo. Terima kasih. Thank you. Apa Thank kabar? you. Ya, Pak Yo ini latar belakangnya pendidikan entrepreneurship. Nama lengkap dulu dong. Namanya siapa? Yohanes Taruna. Oke. Dipanggilnya Pak Yo. Lu udah tahu kan nanya lagi. Masih. Oke, ya udah. Udah tahu. Oke, Pak Yo, jelasin dong maksudnya apa sih pendidikan entrepreneurship tuh something istilah yang quite interesting ya. Jadi entrepreneurship itu kan bicara tentang bukan pengusaha. Banyak orang Indonesia mendefinisikan entrepreneur itu adalah pengusaha. Berbeda. Pengusaha itu kan dia berusaha gitu ya, menciptakan sesuatu yang sudah ada biasanya. Tapi kalau entrepreneur nilainya lebih bervalue. Dia harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Jadi dia kreator. Nah ini maksudnya sekolahnya ada sekolah, kursus atau apa ini? Ada Pendidikan sekolah, entrepreneurship ada ini? sekolah, Oke. ada sekolahnya. Jadi anak-anak dari kecil dilatih punya mindset entrepreneur. Jadi kita memberitahu bahwa misalnya dokter dia harus punya spirit entrepreneur. Kalau enggak ya dokternya sepi. Guru dia harus jadi teacherpreneur. Ya. Jadi dia ngajar kreatif di dalam kelas. Jadi Ini profesi tertentu atau semua profesi bisa jadi entrepreneur? semua profesi termasuk pejabat kecuali pester. Ya, Pester, enggak boleh pester. nggak boleh ya. Gitu. Jadi semua profesi tapi terintegrasi. Iya, dengan teacherpreneur boleh gitu ya. Governmentpreneur boleh. Oke. Gitu. Kalau teacherpreneur kalau bahaya. Dengerin ya. Banyak yang cari nih. Enggak, dia nggak usah ngomong apa. Oke. Jadi Pak Yo ini punya sekolahnya ada di mana? Di Palembang, jadi dari tingkat TK sampai SMP, sekolahnya dari tahun 2010. Nah, terus tahun lalu kita buka di Gading Serpong, tingkat TK dan daycare. Jadi rencananya jadi prototipe dan lalu mau difranchiskan ke seluruh Jadi sekolahnya itu TK, SD, SMP. SMP. Oh sampai SMP. sampai SMP. Nah contoh-contohnya tuh kalau anak-anak TK itu kita nggak ngebayangin ya. Maksudnya gimana tuh anak TK diajarkan entrepreneur. Itu gimana tuh? Dari hal-hal yang Tunggu. Ini backgroundnya nih bisa sampai ke bikin sekolah ini gimana backgroundnya? Ceritain dulu dong Pak Yo. Jadi 2009 itu Palembang tuh pernah jadi tuan rumah entrepreneur sedunia untuk Indonesia. Jadi nama eventnya tuh Global Entrepreneurship Week. Jadi event Global Entrepreneurship Week ini biasanya digelar setiap bulan November. Nah, biasanya ada 170 negara di dunia merayakan Global Entrepreneurship Week ini. Ya, jadi waktu itu Palembang jadi tuan rumah untuk Indonesia. Jadi waktu itu Ya ini eventnya dunia ya berarti ya? eventnya event internasional dunia. Jadi ada presiden GEW-nya, Global Entrepreneurship Week-nya datang ke Palembang, Carl Scrum. Nah, waktu itu kita bikin seminar bareng Pak Ciputra, Hairul Tanjung, James Riyadi. Mereka duduk dalam satu panel bareng Carl Scrum tadi. Dan itu terjadinya di kota Palembang. Nah, sampai di Palembang punya Tugu Entrepreneur. Jadi anak-anak cucu generasi sekarang itu tahu bahwa Palembang itu pernah dicanangkan sebagai kota entrepreneur. Jadi kalau kita kan Jadi dulu waktu ada event internasionalnya itu tahun 2009 di Palembang, 2009 di Palembang. itu yang datang tuh siapa? Maksudnya dihadiri oleh siapa? Para pengusaha, guru-guru atau semua lapisan, semua lapisan, termasuk ya guru-guru tadi, semua profesi siswa gitu ya, kemudian pengusaha-pengusaha, UMKM gitu, kemudian dibuka oleh para pejabat. Pejabatnya pun diajar punya spirit entrepreneur. Jadi mereka Terus dari situ Pak Yo maksudnya ngelihat apa sampai
berpikir untuk membuka pendidikan entrepreneur dari event itu? Kan mulainya di situ kan? Iya, jadi saya sih ngelihat kan dulu kalau kita sekolah, saya pernah baca buku juga gitu ya. Sebenarnya muara tujuan akhir kita bersekolah itu kan supaya dapat pekerjaan. Nah, dapat pekerjaan itu kan untuk dapat uang gitu kan. Jadi waktu kita berhasil menciptakan value, biasanya kan keuntungan datang sendiri. Nah itu kan tidak pernah diajarkan di sekolah. Ya. Nah, jadi yang dibutuhkan tuh sebetulnya kan karakter dan mindset entrepreneurnya. Nah, jadi kita banyak ngobrol dengan komunitas guru di Indonesia. Harusnya memang ada sekolah yang ngajarin atau berbasis entrepreneur. Nah, jadi muncullah sekolah itu di Palembang dari tahun 2010. This is the background. Iya. Oke. Tapi yang kita pengen tahu tuh kurikulumnya tuh sama sekolah biasa atau entrepreneurnya tuh ada added value aja di kurikulum yang ada. Jadi entrepreneurship itu ditambahkan sebagai kurikulum dari kurikulum nasional yang sudah jadi nilai tambahnya, jadi nilai plusnya. Nah, jadi kalau contoh-contoh anak TK itu dia belajar entrepreneurnya tuh seperti apa tuh? Jadi contohnya misalnya dalam kelas sehari-hari ya, waktu dia datang buka sepatu sendiri, buka kaos kaki sendiri lalu taruh di tempatnya, itu kan belajar tentang kemandirian dan tanggung jawab gitu. Soalnya dia masih minta bukain sepatu dia jadi kayak dia harus masukin sekolah situ dulu ya, dari TK tuh gitu. Iya, masuk jaket minta dipasangin gitu. Iya, lo harus masuk sekolah lagi tuh TK sana mendingan tuh. Dia karakternya kurang perlu di asal lagi. Sudah lewat tahun ajarannya. Udah nggak bisa. Udah. Jadi, kemudian mereka ke bank belajar financial literacy for kids gitu ya. Mereka ke mall. Nggak, aku ini penasaran. Anak TK itu udah bisa pergi ke bank gitu. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Jadi hal-hal yang simpel dikasih tahu di bank itu. Mereka buka rekening bagaimana caranya ya, mereka buka rekening beneran. Tabungan anak tuh kan ada kan, terus mereka pergi ke teller, setor uangnya ke teller. Itu masih di sekolah dituntun sama gurunya? Kita benar-benar ke bank, jadi ada acaranya, ada field trip namanya. Oh, field trip, oke. Ya. Jadi memang diagendakan setiap 3 bulan itu mereka ke tempat-tempat umum. Iya kan biasanya orang suka field tripnya tuh bawa ke Kidsania kan gitu. Ini tapi ini ke bank, real bank gitu. Ke bank, ke mall, ke bandara, ke pusat pengrajinan gitu ya, seperti itu. Ke dinas pemadam kebakaran gitu ya, supaya mereka ngerti bermacam profesi juga. Nah kalau di sekolah-sekolah umum itu kan biasanya yang dapat reward itu kan yang berprestasi tuh, Wayo ya. Nah kalau di sekolah ini ada perbedaannya gitu. Oh iya. Apakah jadi waktu mereka yang berprestasi aja atau ada? Kalau sekolah pada umumnya itu kan mendefinisikan kecerdasan itu kan dengan angka, dengan ujian, dengan tes. Di kita tidak, kita pakai project based learning. Jadi dari awal 2010 tapi yang kurikulumnya tetap jalankan kan di pemerintahan yang berdasarkan angka itu tetap ada ya. Tapi pembelajaran kesehariannya berbeda. Jadi entrepreneurship itu terintegrasi di semua mata pelajaran. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sekolah pada umumnya kan nilai rapotnya kan angka-angka. Nah, kita tidak. Jadi ujiannya mengerjakan soal, kita tidak gitu. Karena terlalu Contoh kayak matematika gitu gimana tuh? Dalam bentuk project based learning. Jadi misalnya mereka metik buah gitu ya. Nah, sambil berhitung gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira seperti itu. Jadi dengan project based learning. Jadi kalau kita namanya project of entrepreneur. Nah, jadi dari 2010 itu kita sudah ada project based learning. Nah, menteri yang sekarang yang sebentar lagi masih nyambung nggak ya? Nah itu baru kenalin kenalin project based learning itu waktu jadi menteri. Nadiem maksudnya. Tahun berapa gitu. Padahal kita sudah kenalin itu dari 2000. Kalau di sekolah-sekolah konvensional kan biasanya anak-anak yang bermasalah. Gue juga salah satu anak bermasalah soalnya dulu. Selalu dibawa ke ruangan guru BP dan lain sebagainya. Jadi ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang berhasil, ada yang gagal. How you? Pak Yo gimana lihat kegagalan seorang murid? Jadi kalau kami melihatnya setiap anak itu dilahirkan unik. Jadi tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar.
itu karena akibat ketidaktahuan orang tua dan guru sehingga anak itu dicap bodoh atau pintar. Padahal ya sang pencipta itu enggak pernah ciptakan bodoh Yes. dan pintar gitu ya. yes. Semua diciptakan unik Dengan gitu ya. keunikan Bahkan masing-masing. ada penelitian mengatakan bahwa keunikannya itu 1 berbanding 40 miliar. Padahal Wow. jumlah penduduk dunia sekarang 8,5 miliar Miliar, gitu ya. ya. Jadi artinya masih berapa? Masih 30 sekian miliar yang belum dikeluarkan oleh sang pencipta itu ya. Iya. Jadi menunjukkan betapa kreatifnya Tuhan kita itu kan. Jadi dia Perlu nih menciptakan sesuatu hal yang berbeda gitu. Bagus banget. Tidak ada yang sama. Wow. Kembar sekalipun tidak sama. Makanya waktu mereka masuk ke sekolah kami, yang pertama dilakukan adalah profiling, mengidentifikasi anak ini cerdasnya di mana. Dari apa? Dari apa Pak Yo? Lewat Di sidik profilingnya sidik jari. Lewat sidik jari. Jadi potensi dan bakatnya di mana gitu. Sidik jari loh. Iya, itu kan akan menjadi tamu kita juga kan nanti kan yang khusus. Nah, maksudnya kalau kita nggak temenan sama gini-ginian, banyak orang tua akhirnya suka nggak ngerti Iya. anak-anaknya mereka tuh kuatnya di mana. Terus Pak Yo? Jadi Coba kalau lo sidik jarinya gimana? Hah? Mau lihat? Oh, dia nggak ada sidik jarinya. Dia emang agak lain. Dia dari 50 miliar. Gitu. Itu kan yang keluar baru 40 miliar kan. Dia yang ke 50 miliar. Jadi kalau kami jumpa anak itu langsung Yang profiling langsung, tadi, sidik profiling. jari. Jadi kita identifikasi ini anak gaya belajarnya apa, tujuannya apa supaya si guru di dalam kelas itu mengajar berdasarkan gaya belajar si anak. Jadi bukan kayak zaman dulu kan teacher center, semua ngikutin gaya guru gitu ya. Iya. Semua ngikutin apa yang guru perintahkan. Nah ini enggak. Ya guru harus mobile di dalam kelas. Dia harus ngajar berdasarkan gaya belajar si anak. Jadi kalau misalnya dia tipe visual, maka guru akan mengajar lebih banyak dengan gambar-gambar atau tulisan-tulisan. Nah Dan kayak gini kemudian kan biasanya instruksinya bisa diterapkan tuh kalau di homeschooling ya gitu ya. Iya. Tapi kalau yang ini bisa juga ya? Bisa. Jadi Kan satu kelas cuma 20 orang. 20 orang. Ini 20 bagus orang. banget nih maksudnya. Jadi kan gurunya memang kan sudah ngerti gimana cara mengelola anak tipe visual, gimana tipe auditori, Iya. gimana tipe kinestetis. Jadi gurunya yang menyesuaikan. Jadi gurunya datang ke ke tempat duduk siswanya masing-masing. Dan tempat duduknya tidak disusun seperti kita dulu Kayak ngadep ke depan ngadep semua gitu. berjejer. Tidak dibuat berkelompok gitu ya. Mereka mengerjakan proyek gitu, seperti amazing. itu. Karena itu kan juga kayak anak gue ini kan tiga-tiganya beda ya. Yang paling terakhir itu kan tipe visual sekali. Makanya berkali-kali dia mengalami kesulitan untuk di sekolah yang tradisional gitu. Iya. Kalau tipe visual maka gurunya akan lebih sering coba lihat, bukan coba dengar. Kalau coba dengar auditori. Kalau dia kinestetik coba rasakan. Nah, coba kita praktekkan. Coba Nah, itu lihat. kinestetis. Coba lihat. Oh langsung lihat loh. Coba lihat langsung noleh loh dia. Jadi instruksi guru itu menyesuaikan, Enggak, ini misalnya kayak 20 anak, tapi yang beda-beda. Itu gimana maksudnya yang satu? Kan dikelompokin nanti ya. dikelompokin. Oh, Jadi yang visual-visual. Seperti itu. Bisa Oh, dikelompokin. Bisa juga nanti kan guru mendekati si anak lagi ngerjain apa gitu ya. Kemudian instruksinya Yang menarik tuh yang rasa ya. Gimana tuh Pak Yo? kinestetis. Nah, kinestetis ini kebanyakan orang tua dan guru sering cap anak yang kinestetis ini kan nggak bisa diem. Jadi Iya. kinestetis itu dua, taktil dan body. Kalau taktil tuh ya gini, nggak bisa diem. Ya kayak ini dia, ntar goyang terus kayak tukang jahit. Kalau Gini. kalau sebentar gitu. Dulu mungkin Kalau lagi ngomong gitu. jadi ada anak di tempat kita tuh waktu kecil dia gini suka mainin siapa aja yang gendong dia giniin gitu. Terus mamsnya cerita, oh iya kalau tidur suka ngupil katanya, diupilin upil mamnya gitu atau dedinya gitu ya. Nah itu taktil itu taktil. Tapi ada yang body, lari sana lari sini, nggak bisa tenang gitu. Nah itu Bisa tenang. langsung dicap dia hiperaktif gitu. Padahal itu kinestetis. Saya pernah punya klien, orang tuanya sudah bingung gitu, stres karena tidak tahu gitu ya. Jadi karena guru di sekolahnya nganggap anak ini hiperaktif. Kayak hiperaktif apa tuh namanya? Jadi saya tanya, siapa yang bilang hiperaktif? Gurunya di sekolah dan ini sudah ke psikiater. Oh, benar nggak Pak Yo? Terus dilihatlah pakai sidik jari, nggak ada potensi hiperaktif. Terus
Dedinya nanya, jadi gimana Pak? Nggak ada hiperaktif. Loh terus ini, mungkin gurunya hiperpasif saya bilang. Nah, ya. Jadi artinya tidak tahu gitu. Dan kemudian kalau tahu pun tidak tahu gimana cara mengelola anak yang hiperaktif. Oh, yang kinestetis. yang gitu. sidik jari itu berarti harus lewat sidik jari itu. Sidik jari itu bukan yang DISC, Bisa. MBTI segala gitu. Bisa lihat juga sampai ke DSC. Sampai dia mau kuliah pun kita bisa lihat apa rekomendasinya kemana. Tapi Terus itu lebih ke nature-nya kan. Karena orang nggak bisa berubah iya. kan. Jadi gitu. profil manusia itu kan dua hal, nature dan nurture. Jadi bawaan lahir, sidik jari, Sama perubahan. sama nurture lingkungan. Nah, Terus mereka nih dirangsang berprestasinya tuh gimana di sekolah? Kan banyak, kalau kita di konvensional kan kayaknya anak-anak harus prestasi. Nah di sekolahnya Pak Yo gimana? Banyak hal. Jadi misalnya ya dengan apa kesehari-harian mereka, misalnya guru memberikan sebuah project atau sebuah pertanyaan. Nah pertanyaan itu tidak boleh ada jawabannya di dalam buku. Jadi setiap anak harus jawab dengan jawaban yang berbeda. Yes. Jadi dari kecil mereka belajar kreatif. Jadi tidak boleh sama. Ya. Nah, tahu yang mana yang kalau benar 20 atau anak, 20 anak 20 jawaban. Yes. Iya. Yes. Mana yang lebih baik tidak, semua dihargai. Oh wow, that's Nah, good. terus misalnya dikasih project, misalnya mereka disuruh Bisa keren banget ya. tanam Keren benih, banget. tanam benih. Sebenarnya benih itu harusnya enggak tumbuh misalnya. Nah lalu ada kejadian, jadi misal dikasih benih itu lalu ditaruh di kapas gitu, dan kita tahu harusnya ini tidak tumbuh. Nah, kemudian orang tua kan enggak mau diem itu biasanya. Wah coba ganti benihnya supaya tumbuh, supaya enggak kalah dengan yang lain gitu. Nah jadi akhirnya pas sudah hari yang ditentukan, ternyata gamesnya itu adalah games kejujuran. Jadi yang menang ya yang jujur, Iya, yang part punya of the integrity. pendidikan entrepreneurship-nya. Jadi orang tuanya sebenarnya ya belajar juga. Jadi yang tadi coba bantu akhirnya, oh iya ya harusnya ini yang diajarkan kepada anak. Nah ini kan biasanya as a entrepreneur itu kan pasti kita nggak lepas dari kegagalan ya. Bahkan kegagalan itu malah menjadi motivasi untuk kita bisa bangkit lagi. Ya as a entrepreneur, nggak ada entrepreneur yang nggak pernah melalui kegagalan. Nah di sekolah ini gimana tuh dalam konsep kegagalan? Thomas Alva Edison itu kan 9.999 kali Iya. baru jumpa. Sama kayak Colonel itu Sanders entrepreneur. segala gitu. Itu entrepreneur. Ya. Jadi dia never give up-nya ada, kreatifnya ada gitu ya. Persistence. Resistance, Konsisten. Ya. critical thinking-nya ada. Nah maksudnya itu proses kegagalan itu diajarkan bahwa Diajarkan. it's a part of life gitu. Iya, itu bagian. Jadi yang diajarkan tuh bukan cuma gagalnya, tapi gimana cara bangkitnya lagi. Wow. Ya. Tapi mereka ada awareness ya kalau mereka gagal. Awareness. Awareness Karena gurunya apa memfasilitasi untuk itu. Wah, Kak bisa keren. kasih contoh nggak? Atmosfernya- Satu contoh aja, maksudnya itu murid gagal tapi diajarkan lagi untuk bangkit. Jadi waktu mereka nggak bisa menjawab atau salah menjawab, jadi mereka disampaikan bahwa itu sebuah kesalahan dan dia harus perbaiki gitu. Atau pas waktu kita bikin project, dia menerima bahwa dia tahu bahwa ini salah gitu atau gagal gitu, dan dia tanpa ngeluh, tanpa bagaimana dengan teman yang lain, dia lakukan lagi, coba lagi gitu. Jadi seperti yang natural gitu, organik, tanpa rasa malu, tanpa rasa takut gitu. Misalnya maju ke depan gitu kan. Kalau kita kan mungkin atau sekolah lain umur segitu kan dia gugup maju lah. kan karena takut salah. Iya, gugup lah, takut salah lah, nanti malu lah dilihat. Nah, ini enggak ada lagi rasa-rasa yang tidak membangun itu. Karena atmosfernya memang diciptakan untuk membangun atmosfer yang seperti itu. Nah, tak perlu mau ngomong lah. Terus ya dulu dia ngomong. Jadi ada pengalaman anak yang sempat dicap berkebutuhan khusus. Jadi datang ke kami di sekolahnya Pak Yo. Iya, di sekolah lain. Oke. Datang ke kami, lalu saya kemudian rekomendasi ambil sidik jarinya. Lalu pas dilihat sidik jari tidak ada potensi berkebutuhan khusus. Jadi saya jelaskan bahwa setiap anak itu dilahirkan unik. Jadi tidak ada yang bodoh. Yang ada tuh yang unik.
Nah jadi kita harus, kan burung bisa terbang, Hmm. disuruh berenang nggak bisa. Iya. Tiger Woods juara dunia golf, disuruh main bola Iya. ya nggak juara Lu gitu. tau gak Tiger Woods? Tau gak Tiger Woods? Itu yang di Macan kan? Iya, makanya. Enggak, tadi mau nyambung tuh kalau dyslexia. Disleksia. Iya. Hmm. Nah, dengan yang orang yang hyperaktif. Nah, bisa Kinestetis, Hah? kinestetis dan hiperaktif gitu ya. Iya. Nah, Uh-huh. tahu bisa ngebedain apakah orang yang punya kebutuhan khusus seperti kayak gitu bisa masuk sekolah di sini? Tidak bisa, Oke. tidak bisa. Jadi kecuali dia hiperaktif ringan. Hmm. Nah biasanya kita akan komunikasikan ke orang tuanya, ini masih bisa dilatih, diarahkan. Hmm. Kan tadi kan bawa nature itu kan, nurture-nya kan bisa membantu gitu. Ya. Tapi dia relatif ringan. Nah biasanya teman-teman di kelasnya pun mengerti Hmm. gimana cara mensupport temannya yang sedang seperti ini. Hmm. Jadi mereka tidak menolak gitu. Jadi kalau mau masuk sekolah ini harus Disidik jari. sidik jari. Sidik jari. Supaya kita oke. bisa ngerti profilnya. Oh, kita sangat bagus lagi nanti next guest-nya itu kan yang memang bicara sidik jari itu ya. Iya. Iya. Terus gini Pak Yo, kan selama ini kita tahu anak-anak SD itu di Indonesia punya pemikiran gini, orang tuanya semakin banyak dia belajar, semakin dia akan jadi anak yang pintar. Makanya ada bimbel, ada segala macam, ada ekstra kurikuler. Itu di sekolahnya Pak Yo gimana? Jadi gini, Kan di Korea Selatan kan sampai pada stres tuh anak-anak SD kan. dan kita sendiri lah ngelihatnya ya. Belajar 8 jam, 9 jam. Kan dari jam 7 pagi sampai jam 4 bahkan 5 sore. Berarti kan sudah 9 sampai 10 jam ya. Iya. Belum PR-nya. Iya. Belum dikursusin gitu ya. Bimbel. Bimbel. Mikirnya kan gini, ini manusiawi atau tidak? Kita aja tiap hari kalau kerja tiap hari boring gitu ya. Ini bukan tiap hari loh. Sepanjang seumur hidup gitu ya dibikin seperti itu ya. Dari TK atau dari SD deh. Dari SD sampai SMA berapa tahun itu? 12 tahun gitu ya. Iya. Setiap hari. Iya. Itu apakah enggak stres tuh? Pasti stres gitu. Ini ada yang menariknya juga, soalnya Pak Yo ini punya history pada saat itu terkenal dengan bimbelnya. Ya, Iya jadi kan? Raja Bimbel Raja asal Bimbel. Sumatera Selatan. Iya, bahkan Raja Bimbel itu dapat Guinness Book of Records ya, Betul. gitu. Itu coba cerita dulu sebelum kita masuk lagi ke sini nih. Jadi saya tahun 95 itu masih mahasiswa semester 5. Jadi papa saya waktu itu kecelakaan, semua panca indera mengeluarkan darah, jadi nggak tahu nih mau kerja apa gitu. Saya pernah Papa kecelakaannya. ya, jadi pernah dorong gerobak buah, coba pinjem gerobak buah temen jualan buah gitu ya, tapi nggak laku busuk buahnya gitu. Saya pernah kerja di pasar angkat beras gitu ya. Ini di beras, Palembang? Di Palembang. Oh, ya. Nama pasarnya pasar Sekanak gitu ya. Jadi kalau orang di Sekanak tahu saya gitu ya. Oh ini memang story-nya seperti itu. Itu di tahun 95. Jadi sampai akhirnya saya tahu oh iya saya bisa ngajar. Jadi saya ngajar private gitu. Nah jadi murid saya pertama itu hampir tidak naik kelas. Jadi sudah divonis tidak naik kelas, cuma 2 yang biru, yang lain merah semua. Yang biru cuma olahraga dan agama. Jadi saya waktu itu enggak langsung ngajar gitu ya, tapi saya cari tahu masalahnya dulu karena anak ini baru naik kelas 2 SMP, waktu SD juara terus kata orang tuanya. Nah, terus masuk SMP kelas 1 itu dinaikkan bukan naik, dinaik kelas kan. Jadi kelas 2 ini masuk semester pertama itu gurunya sudah wali kelasnya sudah kasih tahu ini kalau seperti ini pasti tidak naik kelas. Jadi orang tua kan nervous, jadi cari guru private. Nah jadi saya coba cari tahu dulu kenapa dia sampai seperti ini. Jadi tugas guru itu bukan cuma mengajar. Kalau sekarang malah guru itu not as a teacher, tapi as a content creator. Oke. Jadi guru harus bukan cuman ini tapi ini gitu ya. Jadi mereka harus mengajar dengan hati gitu. Jadi harus tahu ini anak ini masalahnya apa. Jadi ternyata waktu itu saya ketemu jawaban, dia ngerasa tidak diperhatikan orang tua karena kebetulan orang tuanya punya toko butik ya, satu toko butik pakaian pria, satu toko butik pakaian wanita. Jadi anaknya enggak punya waktu banyak dengan orang tuanya. Jadi anaknya itu seperti mau protes tapi enggak tahu mau protes kayak mana karena dia tahu juga orang karena dia tuanya. berprestasi waktu SD kan. Iya.
Nah, sampai akhirnya hal ini saya sampaikan pelan-pelan kepada orang tuanya dan syukur orang tuanya bisa terima. Bisa terima, lalu kita panggil ini si anak, lalu orang tuanya komitmen bahwa kalau libur Sabtu Minggu kami Meluangkan waktu untuk kami anak. akan bikin quality time dengan anak. Lalu sore jam 5 sudah kembali. Barang mau hilang lah katanya. Itu bukti kami lebih mencintai kamu. Jadi ada seperti pemulihan di dalam orang tua dan anak. Nah, jadi setelah itu ya saya mulai masuk ngajar. Terus saya bilang, kamu bantu saya ya, bantu Koko, buktiin bahwa kamu itu bisa naik kelas. Kita buktikan kepada semua orang yang vonisin kamu itu bakal udah naik kelas. Berarti anak ini nangis gitu ya. Anak ini nangis. Kemudian sampai akhirnya perjanjiannya itu saya ngajar seminggu 3 kali. Sekali ngajar 90 menit. Ini ngajar bisa dia minta 3 jam. Wow. Bisa minta tiap hari. Dan saya happy kan. Kan dihitung per jam. Tapi itu menarik banget sebelum kasih pendidikannya, tapi domestic problemnya tuh benar-benar ditangani dan dulu akhirnya kan. anak itu benar-benar juara dalam waktu 6 bulan. Wow. Dan 6 itu months. benar-benar It's amazing. God's plan ya. Iya. Ya. Karena setelah itu orang tuanya cerita, maminya bilang, kami itu dengan keluarga aja malu dengan keponakan-keponakan gitu ya. Cerita anaknya rapotnya kayak mana. Tapi dari tadi pulang bagi rapot katanya. Semua orang yang datang ke toko tuh kami cerita anak kami. Nah, di balik cerita itu ada guru privatnya kan. Iya. Singkat cerita saya kebanjiran order. Iya. Semua semua orang tua cari saya untuk private. Tapi sebelum ke bimbel ya, tapi itu benar juga loh. My youngest son itu, dia benar-benar prefer memang guru-guru yang cocok yang bisa ngedengerin dia. Iya, Dengan guru cocok yang dengerin dia belajarnya tuh semangat. betul. Tapi kalau memang udah dia nggak cocok gitu, yang nggak bisa komunikasi, dia somehow rebellion kayak gitu. Betul. Nah, jadi waktu kita punya bimbel, kita walaupun dia seminggu 3 kali, tapi mereka boleh datang setiap hari. Mereka boleh tanya PR setiap hari tanpa biaya tambahan. Jadi ada namanya tentor jaga gitu. Iya. Jadi, Terus sampai ke bimbel yang di approve sama Guinness Book Record-nya itu gimana jadi? jadi waktu itu ada kita bikin 2 kali event. Pertama baca profil si anak lewat sidik jari. Jadi ada sekitar 3.000 anak diambil sidik jari dalam waktu tertentu. Dan yang kedua gerakan ibu pandai matematika, GPK. Jadi ada sekitar 3.000 ibu-ibu diajari matematika supaya ibu-ibu ini bisa ngajari matematika kepada anak-anaknya sehingga matematika itu tidak lagi menjadi mata pelajaran yang dianggap menakutkan. Oke. Nah sekarang gini nih, kan sekolah ini kan Pak Yo ini cuma ada di Palembang sama udah ada mulai cabang di Serpong. Serpong. Gading Tapi kan Serpong. baru TK kan? Iya. Nah tapi kan 99% sekolah itu kan belum seperti ini. Nah kalau mereka butuh bimbingan belajar, kayak beberapa anakku ini kan mungkin untuk di sekolahnya tuh mereka masih butuh support dari luar untuk belajar. Itu gimana tuh untuk mengatasi yang seperti Uje bilang itu kan, bahwa after school itu kan memang mau nggak mau kadang-kadang ada anak-anak yang butuh tambahan. Jadi tambahan perlu, tapi tidak apa yang diajarkan di sekolah. Atau mungkin seperti zaman sebelum ini gitu ya. Kan biasanya kan yang dilesin itu kan yang rapotnya merah. Ya Nah, betul. yang rapotnya merah itu paling dilesin jadi 7 gitu ya. Malah yang kenceng gitu ya. Makanya di Indonesia itu susah cari expert. Semuanya rata-rata gitu ya. Karena ndak ada yang unggul lalu dilesin. Nah makanya tadi kita ambil profilnya lewat sidik jari. Unggulnya di mana? Jadi waktu dikursuskan, dikasih after school program, anak ini jadi benar-benar unggul. Karena memang bakat dan potensinya ke situ. Gue pengen sekolah lagi rasanya. Dia kan rival lo soalnya. Jadi Masalahnya bukan lo aja mau dia aja nggak mau. Masalahnya begitu. Kan tadi bilang tadi. Sekolah Gitu, pada kan? sekolah pada umumnya ngajarin anak itu sukses. Happy-nya di belakang. Nah ini pernah diajukan nggak sih konsep ini? Sebetulnya ini simple dan kita Enggak, pendidikan entrepreneur ini supaya bisa diadopsi di sekolah-sekolah. Yang, memang mimpi saya sekolah ini harus ditiru. Iya. Jadi kita di Palembang sering melakukan Ya, pelatihan. Pak Yo pernah melakukan pendekatan kepada pemerintah, especially Pak Nadiem. Pernah nggak approach Pak Nadiem Mendikbud kita untuk add kurikulum ini
bersama teman-teman sudah pernah. Jadi tapi memang tidak menggunakan bahasa eksklusif pendidikan entrepreneurship, tidak. Project based learning itu sebetulnya adalah produk kita dan teman-teman. Ini kan lagi rame ya di sosmed, Mendikbud kita diprotes karena kurikulumnya. Karena banyak anak-anak SMP yang belum bisa baca tulis sampai hari ini. Menurut Pak Yu gimana? Nah lagi-lagi sih harus lihat ya anak itu potensinya di mana gitu kan. Baca tulis itu kalau SMP memang sudah terlalu terlambat, tapi begitu kalau masuk SD yang lagi viral nih, masuk SD harus bisa baca tulis. Oh enggak gitu ya. Bahkan Baca tulis itu bukan TK, bukan mereka. kecerdasan gitu ya. Baca tulis itu industri 2.0 kan. Iya. Jadi kenapa kita masih ngelihat yang di belakang gitu? Harusnya enggak fokus ke sini lagi. Ya memang ada yang cepat gitu ya, bisa baca tulis, tapi juga ada yang butuh waktu gitu. Kalau gue sih pengen sekolah lagi dengan sekolah ada sekolah kayak begini. Nggak, bagus banget, benar-benar bagus banget. Nah, jadi tadi saya mau cerita. Jadi anak itu diajar happy dulu, baru dia bisa sukses. Tapi kalau kebanyakan sekolah kan kalau sukses happy. Tapi enggak mungkin sukses dulu. Jadi kan kita tuh kan melakukan apa yang menjadi yang kita sukai. Kalau kita enggak suka, kita enggak happy, kita enggak menikmati, apakah kita bisa sukses? Kan enggak bisa. Jadi anak itu harus merasakan pembelajaran di dalam kelas itu menyenangkan, guru-gurunya menyenangkan, atmosfernya, cara belajarnya menyenangkan. Nah itu yang mendorong si anak bisa jadi sukses. Tapi kalau misalnya sukses tapi formulanya anaknya happy, anaknya malah stres, sekolah harus dari pagi sampai sore, PR mesti banyak, saya rasa tidak akan sukses. Dan juga yang Pak Yu bilang kan dari awal bahwa setiap anak tuh punya keunikan ya. Bahkan 1 dari 40 miliar gitu. Betul. Sekarang ini baru sekitar 9 miliar lah, let's say gitu kan. Kurang lebih 8-9 miliar kan penduduk gitu. dunia gitu ya. Pak Yu dulu waktu sekolah pernah punya pengalaman lucu nggak? Oh banyak. Apa? Salah satu? Boleh nggak ceritain? Saya dulu pernah Lihat sini dong. apa ya? Nginget kan? Jadi saya pelajaran kimia gitu ya waktu SMA. Jadi mungkin karena terlalu nganggap remeh gurunya gitu ya. Ngulang-ngulang terus pelajarannya, akhirnya saya ngobrol sama teman di belakang gitu ya. Jadi ada potensi bandel juga waktu kecil gitu ya. Jadi gurunya panggil, suruh ke depan, coba kamu ulangi apa yang saya sampaikan tadi di depan. Ajarin dulu tadi rumusnya ini. Karena saya enggak nyimak, saya enggak tahu kan. Si gurunya bilang, tuh ambil tuh kapur, makan tuh kapur katanya. Saya tiap hari. Disuruh makan kapur? Saya tiap hari katanya. Pinter ngajarin kalian nyedot kapur setiap hari katanya. Maksudnya hargailah gitu ya kan. Kita kan enggak tahu. Maksudnya gurunya nyedot kapur. Kita disuruh makan kapur. Ya kan dia kan sambil ngajar tuh kan makanya pinter katanya. Nah, kamu pilih lah mau makan kapur atau nyedot kapur atau strap di lapangan gitu ya, di lapangan. Saya pilih strap di lapangan. Tapi setelah itu jadi saya menyukai pelajaran kimia. Pelajaran matematika, sains gitu ya. Matematika, fisika, kimia. Itu karena setelah di strap itu waktu di lapangan. Di strap tuh di hukum. Setelah di strap itu ya. Strap. Tapi menarik, bagus banget tuh. Maksudnya terus gimana Pak Yu itu mau untuk memperkenalkan pendidikan entrepreneurship ini nih buat kedepannya? Tiap tahun kita bikin event yang serentak dilaksanakan di dunia ya, 170 negara di dunia. Jadi di Palembang itu tiap tahun kita tuan rumah, jadi host gitu ya. Ini bisa nggak sih kalau nggak sekolah pemerintah tapi swasta terus mau mengadopsi dari pendidikan entrepreneurship-nya? Iya. Maksudnya menghubungi Pak Yu ini dengan programnya terus diadopsi itu gimana? Termasuk guru-gurunya dilatih, kita sering diundang gitu. Jadi melatih guru-guru itu punya mindset entrepreneur. Kemudian bagaimana menciptakan pembelajaran entrepreneurship di dalam kelas dan di sekolah gitu. Jadi di training guru-gurunya. Kadang aku punya teman-teman yang beberapa yang punya sekolah gitu, sekolah swasta. Nah kalau dia dengar pengertian seperti ini kan bagus banget ini ya. Iya. Apalagi buat anak-anak sekarang ya Gen Z segala yang beda banget dengan generasi X karena kita sempat bahas di episode-episode sebelumnya tuh. Jadi
contoh yang paling ini waktu dia di upper class, maksudnya kelas 3 SD ke atas gitu ya. Mereka belajar yang namanya mind map sukses, roadmap sukses. Jadi mereka diajar bahwa mereka tuh harus punya goals, punya cita-cita. Nah, lalu bikin mind map. Ada namanya roadmap sukses. Jadi ada tabel namanya roadmap sukses. Jadi mereka isi, diajarin cara ngisinya, didampingi oleh gurunya. Nah, lalu setelah dia isi, jadi di situ ada faktor-faktor apa yang mendukung si anak supaya bisa meraih cita-citanya. Lalu faktor-faktor apa saja yang bisa mengganggu dia supaya jadi mereka ada komitmen. Nah, setelah selesai semua di hari terakhir, hari ketiga, jadi kami bikin namanya ABC program, Action Be Champion. Nah, jadi di hari ketiga orang tua diundang. Jadi si anak ini berdiri di depan kelas. Nah, jadi diajarin public speaking juga. Depan kelas dia presentasi dreams-nya tadi, cita-citanya tadi di depan orang tuanya. Nah, jadi dia seperti berikrar gitu ya. Saya punya mimpi ini, punya cita-cita ini. Lalu dia akan ngomong di bagian terakhir kepada orang tuanya, "Mam, Pap, ini mimpi saya. Dukunglah saya untuk mencapai mimpi ini." Wow, Jadi that's dari kelas amazing. 3 SD sudah punya Roadmap to cita-cita, success, punya ya. Punya goals, dreams ya. ya. Nah, lalu guru bisa bantu dia berdasarkan roadmap itu. Orang tua pun di rumah pun melakukan hal yang sama. That's Nah, kalau amazing. seperti itu kan keluarga happy That's karena amazing. goalsnya sama. That's good. Nah, Dengan tidak, kata lain kita perlu reformasi pendidikan di Indonesia. ya, Boleh saya ngomong gitu? ya harus seperti Ya. itu. Karena reformasi kan waktu Pak Nadiem, don't get offended. waktu presiden yang sekarang yang sebentar lagi selesai kan waktu duduk kan katanya revolusi mental. Nggak tahu selesai belum ya revolusi mental. Belum sih. Kan perubahan itu kan makin baik atau makin buruk. Nah, saya nggak tahu perubahannya makin baik atau makin buruk. Bisa kita nilai lah. Tapi perubahan itu dimulai dari pendidikan, Ya. dari guru-guru, dari sekolah gitu. Dan itu dibawalah ke dalam keluarga. Ya kan katanya strong from home ya. Nah, jadi mulai dari komunitas yang paling kecil, jadi keluarga, jadi orang tua pun ya belajar lagi. Karena aku gimana. Do you agree kalau dikatakan bahwa orang tua adalah salah satu guru terbaik buat anak-anak mereka? Pasti karena yang pertama kali dijumpai waktu dia lahir kan Yes. orang tuanya, Yes. bukan yang lain. Ya. Kan tadi salah satu contoh yang anak yang 2 SMP yang pertama kali Payo Iya, di tahun problemnya kan tahun karena orang tua. 95 Iya, mengajar itu kan. iya betul. Problemnya Sebenarnya kan orang tua kan. Iya. Karena Iya. nggak memberikan waktu padahal sebenarnya dia punya prestasi. Iya. Dan sebetulnya orang tua ingin anaknya berprestasi, tapi tidak tahu bahwa antara si orang tua dengan anak lagi problem gitu. Jadi karena ketidaktahuan kan. Ya. Tapi waktu setelah tahu, orang tua tuh dengan rendah hati dia mau, dia mau tunjukin. Jadi enggak ada bapak yang atau orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya kan. Pasti mereka mau gitu. Nah, masalahnya mereka kadang tidak tahu. Nah, ini berhubungan banget sama episode sebelumnya yang kita bicara mengenai parenting. Ya. Ya curhatan bapak-bapak gitu ya. Untuk membesarin anak gitu. Tadi kayak cerita anak hiperaktif itu saya sering ketemu tuh. Orang tuanya stres, anaknya stres. Duduk diam. Kamu gak bisa diam katanya gitu. Ya, bapakmu stres katanya kan. Ini ketahuan tuh kan. Jadi anak itu yang gak tahu apa-apa gitu, dia pun lebih dari stres gitu kan. Karena dia gak ngerti gitu. Nah, jadi itu karena ketidaktahuan orang tua sebetulnya. Jadi itulah ini education obrolan gitu ya. bintang 5 banget. Terakhir, ayo, lo ngapa? Oh terakhir, singkat. Gimana dengan sistem pendidikan Indonesia saat ini? Saya kemarin belajar di kampus UC 3 hal. Jadi UC ternyata itu di Universitas Ciputra. Oke. Jadi ternyata semuanya mulainya dari sini. Ya. Konstruktif. Oke. Jadi bagaimana kita membangun pikiran kita sebagai guru, sebagai orang tua. Pondasinya itu pondasi yang baik atau tidak gitu. Oke. Yang kuat, yang kokoh atau yang gampang rusak gitu, gampang roboh. Nah, setelah itu yang kedua ini yang paling penting, sikap hati positif. Jadi konstruktif, sikap positif. Nah, lalu yang terakhir produktif. Jadi ternyata semuanya itu dimulai dari sini. Dari mindset, right thinking gitu ya. Jadi kalau pikirannya benar, hatinya benar, hasilnya pasti benar. Nah, jadi
bener nggak mau bawa Indonesia ini maju ke depan. Oke. Dulu negara-negara ASEAN terutama ya, itu kan beberapa negara nirunya pendidikannya ke Indonesia. Tapi coba lihat sekarang Malaysia lebih maju, Singapura lebih maju gitu ya. Saya beberapa hari yang lalu ada brand asal Singapura, brand pendidikan mau masuk Indonesia di franchise kan. Wah, saya bilang ayo yang punya brand pendidikan asal Indonesia tersinggung, saya bilang. Karena enggak ada sampai hari ini yang go internasional. Oke. Kenapa kita enggak mampu go internasional? Kenapa kita itu ini malah justru orang luar Masuk ke Indonesia. Jadi makin membuktikan kita itu enggak mampu. Saya bikin Guinness World Record sampai 2 kali. Itu sebenarnya mau menginspirasi bahwa kita ini bisa membuktikan bahwa kita ini enggak kalah gitu. Kita bisa berbicara di tingkat internasional, di tingkat dunia. Kita bisa tunjukkan bahwa pendidikan Indonesia itu tidak kalah. Ya maksud obrolan kita ini bukan menjatuhkan atau menilai hal yang negatif, tapi terinspirasi. tapi saling menginspirasi untuk ada tantangan buat anak-anak kebaikan. Karena kita semua cinta Indonesia kan. Hari-hari ini kami sedang bikin platform karena kekhawatiran untuk Indonesia Emas 2045. Oh, itu platform yang mau mau launching ya. Iya, sebab kalau misalnya kan problem anak sekarang pengangguran berapa banyak katanya makin pas bagus nih buat Hari Anak nih. Hari Anak jatuhnya tanggal berapa? Udah lewat. Ya buat platformnya ini. Hari Anak Sedunia. Oke, Hari Anak Sedunia. November tanggal 20. Jadi yang ada bukan Indonesia Emas 2045 sekarang ini. Kalau tidak dibenahin jadinya Indonesia Cemas 2045. Iya. Jadi platformnya nanti mau launching di 20 November di Hari Anak Sedunia. Jadi Parent Safe Asia. Oke. So, kalau masih mau ngobrol-ngobrol sama Pak Yohanes Taruna, bisa DM langsung ke Instagram beliau untuk panggil ke wherever. Ya. Karena sebenarnya itu platformnya keren banget, cuman kita nggak punya waktu sih mau ngebahas tuh. Masih dibangun dan kita berharap semua parents di Indonesia bahkan malah mimpinya se-Asia dipakai itu aplikasi. Wah, keren. Pasti. So guys, kalau masih ada pertanyaan, drop di kolom komentar atau DM ke Instagramnya housetops.kreasi. Dan nanti tim kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang paling keren dan kita akan jawab. Oke? Alright. Then It's time to food testing. food testing. Dessert testing. Food testing. Oke. Food testing kali ini Dan hari ini dari kita Empe-Empe Talk di Gading Serpong. Empe-Empe Talk di Gading Serpong dari Empe-Empe siapa? Berbicara. Dan ini dari pembicara kita hari ini. Pembicara, tamu. Iya, tamu pembicara maksudnya gitu. Kan kita saut-sautan, gue bilang pembicara, lu bilang tamunya. Gitu. Iya. Jadi pembicara tamu hari ini. Oke. Tamu pembicara tuh pembicara tamu. Tahu Ayo, jelasin nih maksudnya sebelum kita makan nih. Kenapa bikin Empe-Empe Talk? Kenapa namanya Empe-Empe Talk? Nah, kenapa Talk? Kenapa nggak Empe Speak? Empe Talk ya. Speak. Ada brand kan asal luar kan yang baru tutup ya. Nah, jadi tetap melestarikan lah gitu ya. Oke. Kalau satu itu roti ini pempek gitu. Oke. Jadi lebih cepat dikenang gitu ya. Oke. Apa yang kelebihannya daripada pempek yang lain? Nih Pak Yo dari Palembang nih. Jadi orang Palembang itu dia harus tahu orang pempek Palembang yang itu enak. katanya ngeri kan, kapal selam aja dimakan gitu kan. Wus, luar biasa. Cuka itu kan H2SO4 itu ya, rumus kimianya. Katanya kalau ditetesin ke ini bolong itu. Tapi kuat dong kalau orang Palembang minum itu ya. Tapi kita enggak pakai. Aku dulu sering ke Palembang. Enggak pakai cuka. Jadi orang biasanya bikin cuka pakai cuka atau pakai asam Jawa. Nah, karena kita karena kita entrepreneur, kita kan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada kan. Jadi kita ambil asamnya dari mana? Dari pendidikan entrepreneurship nih pasti dari. Kan menciptakan value baru gitu ya. Menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Jadi cukanya itu rasa asamnya itu dari mana? Dari nanas. Wow. Nah, ini lebih sehat. Jadi enggak merusak gigi. Ini ada pakai ikan. Kan di sana ada ikan yang terkenal tuh. Ikan tenggiri. Bukan. Ikan belida. Ya, belida. Ikan belida itu sudah dilestarikan. Jadi udah dijual ya? Bukan. Kan ikan belida kan? Jadi di Palembang udah dijual. Oh bukan. Oh bukan. Udah jelasin dulu. Iya, gue jelasin. Kapan makannya ini? Kan jual dah.
Nem belida. Lo tau gak? Iya udah dijual. Oke. Jadi pempek itu ternyata hasil survei dari apa kurir, satu hari itu bisa 2-3 ton. Di Satu hari. Palembang aja? Iya. Hmm. Jadi dikirim dari luar Palembang setiap kali bawa paket itu 2-3 ton. Jadi ikan itu berapa banyak habis. Jadi Iya. belida itu dilestarikan. Oh. Itu gara-gara dihabisin orang Palembang. Belida itu cuma ada di Sungai Musi. Ya habis dia dari Habis. manapun harus masuk ke Palembang supaya dibikin. Oh sekarang pempek. udah nggak ada lagi. Dulu Nggak ada lagi. waktu aku sering ke Palembang masih sering Iya. makan belida. Iya. Jadi nggak ada lagi belida Iya. sekarang. Jadi sekarang kita makan. Hmm. Kita paling lama nih kita belum makan-makan. Iya. Pasti paling lama. nih. Gara-gara lu Oke. beli Silakan, jual silakan. Oke kita makan. Pempek makan top. makan makan. Kok nggak makan juga? Ayo. Jadi bisa kasih nilai juga duluan. Gimana? Enak gak? Salah ya? Kita kok gue nanya sama dia? Kurang. Kurang Kurang banyak. banyak. Hmm. Daryl cerita kemarin Hmm. dia ketemu pempek Hmm. yang baunya. Nah, saya bilang pempek itu harusnya nggak berbau dia. Hmm. Wah ini enak banget. Kan ada orang bilang oh makin bau makin bagus ikannya makin banyak. Hmm. Nah, Ini kan kalau dia berbau hmm, berarti ikannya bau. busuk. Makan. Dia bau, ikan dia bau. Oke. Ini jadi di mana nih tempatnya nih Kin? Kalau Di Gading Serpong, oke. di Ruko Glis Gading Serpong, Ikan mana tuh? di belakang Mall Sumarekon. Oh, oke. Deket dong berarti ya. Ya, dan ada paket vakumnya ya. Jadi bisa dipesan di GoFood gitu ya atau Shopee Food. Ini 9 buat gue. Hmm. Ini kita bikin sendiri nih. Jadi memang Ini jangan kasih ikan nilai tinggi dong. tenggiri nih. Ya, berasa ikan tenggirinya sangat soft, Hmm. nggak keras, tapi crunchy-nya dapet. Hmm. Terus ini kuahnya emang agak lain dan enak. Dan enak. Jadi sebetulnya ini Dan sehat juga. ada dua rasa. Hmm. Rasanya seperti ini dan ada satu lagi pedas gitu. Hmm. Hmm. Pedas. Ini yang Ini biasa. kayaknya yang biasa nih. Oke. Tapi udah Saya ada suka pedas pedas-pedasnya ya? Ya tergantung mana yang suka. Kalau yang suka pedas ya kejar yang pedas gitu kan. soalnya. Wow, this is so good. Ini pasti aku akan Ini habis nih kayaknya nih. 9. ajak Pempek istri. Talk. 9,6. Ke mana ya? Iya. 9. Yang bikin. 10 nggak boleh, 10 untuk Tuhan. 9,9. Di surga enggak ada pempek. Oh,